Memiliki penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa, Sulawesi Barat didominasi masyarakat desa. Ketimpangan pembangunan membuat warga hidup dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 12%. Perjalanan Indonesiaku kali ini menuju Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Kopeang. Sayangnya, desa seluas kurang lebih 4.000 hektar ini masih berstatus desa tertinggal dalam Indeks Desa Membangun. Perjalanan kami mulai dari Desa Taan dengan kecamatan yang sama. Sepanjang 22 km jalan menuju desa, kondisi jalan sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Pada tahun 2002, memang pernah dilakukan pengaspalan sepanjang 3 km, namun hingga saat ini belum pernah diperbaiki lagi. Akibatnya, jalan hanya menyisakan batu kerikil yang bercampur dengan tanah liat. Melewati lereng pegunungan membuat jalan sering tertutup tanah longsor. Saat musim penghujan tiba, keadaan makin parah. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat perjalanan ini harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Jalanan tanah yang licin dan rusak parah membuat ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Sekali dengan titik di mana banyak lumpur, sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Bahkan kaki saya saja sulit diangkat, sehingga saya memutuskan untuk turun dari motor dan melanjutkan perjalanan. Dan nantinya saya akan naik kendaraan dari atas. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km, kami terpaksa harus menyeberangi Sungai Taupe. Di tengah perjalanan kami, yang paling riskan adalah kami harus melalui aliran sungai yang mana arusnya ini cukup deras dan kami harus satu persatu melewati rakit, jadi harus berhati-hati. Saat surut, lebar sungai kurang lebih 100 meter. Namun saat musim penghujan, lebar sungai bisa mencapai hingga 200 meter. Dengan ketinggian air bisa mencapai 3 meter. Akibatnya, warga harus menunggu hingga 12 jam agar bisa melewatinya. Sulitnya akses membuat warga sering terisolasi. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses satu-satunya keluar dan masuk warga desa Kopeang untuk menjual hasil bumi mereka. Akibatnya, roda perekonomian warga nyaris tak berputar sama sekali. Jadi, untuk menaiki rakit ini hanya diperbolehkan satu motor saja, karena memang kalau dilihat rakit ini sangat tidak layak, apalagi kami harus melalui aliran sungai dan tidak ada penyangga atau pegangan rakit sendiri. Apalagi dengan arus yang deras seperti ini sangat membahayakan bagi warga desa Kopeang.
Tak adanya jembatan penyeberangan, warga hanya bisa mengandalkan rakit yang terbuat dari bambu. Menurut informasi warga, Sungai Taupe ini pernah menelan korban jiwa. Warga pun terus berharap keadilan dari pemerintah agar ketimpangan pembangunan antara kota dan desa tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga warga bisa terbebas dari isolasi yang mereka rasakan hingga saat ini. Ya, sekarang semuanya sudah melalui rakit dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Desa Kopeang, kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Ayo, Mang. Sebenarnya, jalur menuju Desa Kopeang hanya sekitar 29 km saja dari kota kecamatan. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Ongkos ojek motor pun Rp300.000 dan menggunakan mobil dengan penggerak 4 roda hingga Rp2 juta sekali jalan. Jelas ini membuat harga barang melambung tinggi di tangan warga Kopeang. Desa Kopeang terletak di ketinggian kurang lebih 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Memiliki warga kurang lebih 1000 jiwa. Dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, padi, coklat, gula merah, sagu, kopi, dan nilam menjadi andalan mereka. Hidup dalam kemiskinan, warga Desa Kopeang terus berjuang agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Salah satunya memanfaatkan sagu. Menuju ke tempat pembuatan sagu kurang lebih 2 km dari pemukiman, melewati sawah dan jalan yang sempit. Kami pun harus fokus saat berjalan agar tidak terpeleset. Dalam perjalanan kami, di sini kami harus menyusuri sisi sungai dan ditambah juga kami melewati tebing yang mana ini jalannya cuma setapak aja. Jadi harus berhati-hati banget karena di sini cuma ada pegangan pipa untuk menghindari kami terjatuh. Ayo, Bu. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat pembuatan sagu. Dan inilah kebun rumbia. Biasa warga menyebut pohon sagu milik Pak Ali Munding. Usia panen pohon sagu berkisar 6-7 tahun. Ayunan kampak yang tajam terus menghantam pohon rumbia. Dan saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana menebang pohon rumbia ini. Mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, pohon sagu ini terlihat lunak ya, apalagi kan isinya tuh sagu dari tepung-tepungan. Tapi kalau saya cobain ternyata keras banget, bahkan perlu tenaga yang cukup kuat. Rumbia merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk ke dalam keluarga Palmae. Tanaman ini hanya memiliki satu titik tumbuh, yang artinya batangnya tidak memiliki cabang. Rumbia dapat tumbuh mencapai 16-30 meter dengan diameter batang bawah bisa mencapai 80 hingga 90 cm. Tanaman sagu ini tumbuh subur di daerah tropis basah dan daerah yang berlumpur. Tak butuh waktu lama untuk menebang pohon rumbia, hanya kurang lebih 10 menit. Pohon sagu yang telah ditebang kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Lalu daging pohon sagu yang berwarna putih dikeruk dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu. Pukul terus-menerus sampai berbentuk serpihan kecil-kecil. Jadi sebelum diambil airnya terlebih dahulu, sagu ini harus ditumbuk menggunakan alat, ini namanya apa, Bu? Sagu. Ini terlihat sih sepertinya enteng ya, tapi ketika udah menumbuk sagunya, karena sagunya banyak serat, jadi berat dan juga saya juga udah berasa pegel. Setelah terkumpul, serpihan daging sagu dibawa ke penyaring sagu. Serpihan daging sagu kemudian dimasukkan ke dalam penyaringan atau biasa disebut landang. Kemudian diremas dengan menggunakan air.
Untuk mendapatkan saripati sagu, biasanya warga Kopeang menggunakan kaki untuk menginjak-injak agar pati sagu dan air keluar. Saat belum panen, sebagian warga desa Kopeang harus memutar otak untuk kebutuhan pangan keluarganya. Salah satunya Irawati. Ia membuat sagu menjadi pekerjaan alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya yang masih serba sulit. Nah, emang bayarannya berapa, Bu, kalau misalnya jadi buruh sagu gini? Kalau bayaran sih tidak menentukan, dan ada kita dapat dalam per hari 45.000, kadang 30.000, kan kita dapat juga sagu dibikin 15.000 satu, jadi itulah penghasilan biasa dalam satu hari. Nah, biasanya terus sagunya ini Bu gunakan untuk dijual kah atau untuk kebutuhan harian, Bu? Kadang dijual karena kebutuhan, ada juga untuk dimakan. Ibu sebulannya jadi mendapatkan berapa, Bu? Kalau misalnya per bulan kita kerja macam begini palinglah 200, satu bulan 250.000. Kalau harapan kami ya tentunya terfokus untuk ke jalan, karena kalaupun hasil kami melimpah di sini, kalau jalanan terus begini sangat susah. Tetap hasil kami tidak bisa kami kelola karena orang di sini tidak mampu untuk membeli hasil kebun kami atau hasil sawah kami. Jadi tentu harus keluar. Jadi itulah harapan kami. Hasil perasan saripati sagu mengalir bercampur air ke tempat tampungan yang terbuat dari pelepah rumbia yang sebelumnya telah disediakan. Setelah pati sagu terkumpul, lalu dipindahkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun rumbia. Tujuan menggunakan daun rumbia agar sagu cepat kering dan tahan lama sewaktu disimpan. Satu pohon sagu dapat menghasilkan 50 hingga 450 kg tepung sagu basah. Namun saat pohon rumbia yang semakin menipis, warga kembali terlunta mencari alternatif makanan yang lain. Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik membuat warga terus berusaha dan berharap pemerintah bersikap adil untuk kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga yang masih serba sulit mengolah sagu menjadi makanan menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana, salah satunya pembuatan dange. Bahannya cukup sederhana, yaitu sagu, kelapa, dan gula aren. Pertama-tama masukkan sagu ke dalam baskom, kemudian haluskan sagu yang masih berwujud gumpalan. Parut kelapa secukupnya, lalu iris gula menjadi sampai lembut. Setelah semua siap, masukkan parutan kelapa ke dalam sagu, aduk-aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, adonan dipanggang di atas wajan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian wajan yang kedua diletakkan di atas sagu yang telah dipanggang sebelumnya. Tunggu sampai matang. Setelah kurang lebih 2 menit, saatnya kue dange diangkat dan diberi gula merah, lalu dilipat. Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga desa Kopeang memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Ibu Juryati. Ibu dari 3 anak ini sering mengolah sagu untuk dijadikan makanan saat simpanan beras sudah menipis. Ibu sendiri kerjaannya sehari-harinya apa, Bu? Petani. Sulit nggak sih, Bu, di sini menjadi petani di desa Kopeang? Sulit karena jauh pasar. Jalanan tidak bagus. Tidak cukup. Kalau tidak cukup ini penghasilan saya, ada tetangga. Ya, pinjam dulu kupinjam tidak cukup penghasilan. Jadi Bu pinjam ke tetangga. Nah, emang pinjamannya itu berupa apa, Bu? Apakah sembako kah atau pinjam uang?
ya macam-macam, sembako, uang. Bayangkan kalau misalnya arus air sedang deras dan juga air